Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Cantika. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 1 yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, di sini saya sudah menyediakan topologinya teman-teman. Nah, di sini terdapat dua switch. Kemudian ada PCA dengan IP ini dan PCB dengan dan ada interface untuk menghubungi yaitu FA0/1. Nah, misalkan kabel FA01 ini diputus, maka nanti PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi jika kita mempunyai kabel cadangan, nantinya akan menjadi pengganti kabel tersebut. Nah, teman-teman pastikan kabel cadangan tersebut juga ada interface-nya teman-teman. Tetapi masalahnya jika kabel FA01 ini dia di antara mereka ada yang masih menyala, nanti akan terjadi looping atau pengulangan teman-teman. Nah, bisa disebut paket yang muter-muter. Misal PCA mau ke PCB, bisa saja terjadi looping. Nah, looping berhenti saat switch ngehang teman-teman. Nah, langsung saja kita praktikan. Di sini kita bisa tambahkan 3 switch. Kita menggunakan yang 2960 teman-teman. Di sini switch 1, switch 2 dan switch 3 kita ganti namanya menjadi switch 3. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatic dari switch 2 ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 3, lalu dari switch 2 ke switch 3. Nah, kita akan coba matikan lampu LED-nya teman-teman. Teman-teman bisa pilih option, kemudian preference. Nah, kemudian kita bisa uncheck list yang show link light. Nah, jika sudah, maka lampu-lampu yang di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, topologi ini sebenarnya paketnya akan muter-muter atau bolak-balik atau seperti yang kita sebut dengan looping. Di STP ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, kita lanjut teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini terdapat 3 switch. Nah, di sini ada switch AA, BB, dan CC. Nah, teman-teman, kalau heksadesimal itu dari 1 sampai 10, yaitu 0 sampai 9, atau jumlahnya ada 10. Teman-teman bisa lihat di sini A-nya itu 10, dan B-nya 11, dan C-nya 12. Nah, STP ini ada port yang harus diblokir. Nah, cara mencari port yang akan diblokir, kita harus mencari root bridge-nya teman-teman. Cara mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID terlebih dahulu. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Secara default, switch mempunyai priority 37268. Karena prioritinya sama, kita bisa mencari dengan MAC address terkecil. Nah, misal untuk AA ini MAC address-nya adalah 1010, BB adalah 1111, dan CC 1212. Nah, di sini kita bisa mencari MAC address-nya yang terkecil yaitu switch AA. Karena MAC address-nya 1010, maka kita sudah mendapatkan root bridge-nya yaitu switch AA. Nah, port dari root bridge dua-duanya pasti menyala. Port yang menyala dinamakan designated port. Nah, switch BB dan CC itu non-root, namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root switch adalah switch BB ini. Karena kalau switch FA01 jadi root port dan bisa ping ke root. Di sini yang terkecil jadi ini kalah, maka port yang nantinya akan diblokir tersebut menjadi alternate port.
Langsung saja kita praktikkan teman-teman. Kita bisa buka switch 1, kemudian kita ke mode CLI. Nah, kemudian di situ teman-teman bisa ketikkan enable, lalu teman-teman bisa tuliskan perintah show interface VLAN 1. Nah, kemudian pada bagian MAC address itu teman-teman bisa copy, kemudian bisa dibuat catatan. Lakukan hal yang sama ke switch 2 dan switch 3 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menentukan blokir portnya dan saya sudah menuliskan bandwidth-nya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek pada switch 1. Di sini kita bisa tuliskan perintah show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat cost-nya yaitu 19. 19 itu artinya adalah 100 MB. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang cost atau kecepatan atau bandwidth-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba memanipulasikan bandwidth. Nah, misal kita bisa masuk ke designated port, teman-teman bisa ketikkan conft, kemudian kita akan coba membuat speednya menjadi 10. Di sini teman-teman bisa masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tuliskan speed 10. Kemudian teman-teman bisa cek dengan default spanning tree. Nah, satu pasnya sudah menjadi 100 karena di sini untuk 10 MB Nah, kita akan memanipulasi root bridge. Di sini kita memakai MAC address karena prioritinya pasti sama semua. Teman-teman bisa masuk ke switch 1. Nah, untuk memanipulasi root bridge, kita bisa konfigurasikan prioritinya. Di sini kita bisa exit. Di sini teman-teman bisa jalankan tree. VLAN 1 priority tanda tanya. Kemudian kita bisa tuliskan spanning tree 1827. Nah, di sini kita diberikan output priority yang bisa digunakan atau diizinkan. Nah, switch 1 ini kita akan buat priority-nya menjadi lebih kecil, yaitu 32768. Jadi kecil, maka nantinya akan menjadi root bridge ya teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan perintah spanning tree VLAN 1 priority 28672. Nah, ini akan menyala menjadi root bridge. Nah, di sini switch 3 karena lebih kecil dari switch 2, jadi switch 3 FA01 menjadi root. Nah, kita coba kembalikan seperti semula. Bisa buka switch 1. Di sini kita bisa ini. Iya. Buat film kita Nah, ini VLAN default ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita berikan perintah switch port mode terang.
Nah, di sini kita bisa exit, lalu VLAN 2, kemudian VLAN 3. Kemudian kita masuk ke switch 2. Interface range FA 0, 1 sampai 2. Nah, kemudian switch port mode terang. Kita lakukan ke switch 3 juga ya teman-teman. Kemudian interface range FA 0, 1 sampai 1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kemudian VLAN 2. Lalu exit, lalu VLAN 3. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 2. Di sini kita exit, lalu VLAN 2. Lalu exit lagi. Kemudian VLAN 3. Kemudian kita cek ke default streaming 3. Nah, maka di sini terdapat informasi VLAN-nya teman-teman. Kita bisa klik spasi. Nah, di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3 yang kita buat tadi teman-teman. Nah, seperti itu tentang spanning tree preference. Selanjutnya kita coba manipulasi root bridge pada setiap VLAN. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan 2 PC di samping switch 1 dan switch 3. Nah, kita akan membuat VLAN 1 lewat link utama dan VLAN 2 lewatnya muter-muter terlebih dahulu teman-teman. Oleh karena itu kita harus membuat salah satu port yang di sebelah FA02 switch 1 ini terblokir, di switch 3 terblokir. Kita akan menjadikan manipulasi agar switch 1 menjadi root bridge. Nah, di sini kita jalankan perintah spanning tree VLAN 2 priority 1, 2, 3, 1. Nah, ini tuh acak ya teman-teman. Kita bisa coba ambil yang 24, 5, 7, 6. Di sini kita bisa copy. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintahnya lagi. Spanning tree VLAN 2 priority. Terus yang tadi kita paste. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita cek dengan perintah to show spanning tree. Nah, di sini terdapat tulisan this is bridge is the root. Nah, di sini bisa dilihat kembali port yang diblokir sudah menyala kembali teman-teman. Jadi switch 1 FA02 ini catatannya adalah designate port dan FA01 juga catatannya designate port teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba sambungkan PC-nya dengan menggunakan kabel automatic teman-teman. Dari switch 1 ke PC 1 VLAN 1. Kemudian switch 1 ke PC 2 VLAN 2. Kemudian switch 3 ke PC 3 VLAN 1. Dan switch 3 ke PC 4 VLAN 2. Kemudian kita bisa pasang IP di masing-masing PC. Di sini IP PC 1 yaitu 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian yang PC 2
ya teman-teman. Nah, di divisi 3 itu IP-nya 20.20.1, kemudian subnet masknya sama. Dan divisi 4 itu IP-nya 20.20.2. Kemudian di sini teman-teman bisa klik simulation. Kemudian kita bisa coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, bisa dilihat di sini akan langsung lewat jalur pertama teman-teman. Kemudian kita bisa delete. Nah, kita coba dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, untuk yang ini bisa dilihat jalurnya akan muter terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik di sini. Jika sudah, kita bisa klik real time. Nah, kemudian kita bisa lanjut STP pada 2 switch. Kita menggunakan switch yang 2960. Kemudian kita bisa tambahkan 2 PC 1 dan PC 2. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatic dari switch 1 ke switch 2. Kemudian 2 kali ya teman-teman. Nah, kemudian kita sambungkan dari switch 1 ke PC. Kemudian dari switch 2 ke PC. Kemudian kita bisa masuk ke switch 1. Kemudian kita masuk ke mode CLI. Nah, lalu di sini kita bisa enable kemudian config. Nah, di sini kita bisa tuliskan interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk. Kemudian kita masuk ke switch 2 ke mode CLI teman-teman. Kemudian kita masuk ke enable lalu config. Setelah itu kita ketikkan perintah IP range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk. Nah, ini kita mempunyai cadangan teman-teman, yaitu interface 2 atau interface FA02. Nah, di sini terdapat informasi bahwa FA02 itu diblokir. Nah, kita masuk ke switch 1, kita exit terlebih dahulu, kemudian kita do show interface VLAN 1. Nah, kemudian di situ MAC address-nya kita copy. Kemudian kita dibuat catatan ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita salin juga, kemudian buat catatan. Nah, kemudian di sini kita beri catatan root bridge. Kemudian kita taruh di samping kiri ya teman-teman. Nah, di sini tanggal 1 part. Jadi tanggal 1 part yang adalah menentukan port yang mau diblokir. Jadi manipulasi agar switch 2 menjadi root bridge. Teman-teman, sini kita kemudian di sini teman-teman ketikkan perintah spanning tree. VLAN 1 priority. Kemudian tanda tanya.
terus spanning tree kalian 1, tanda tanya. Nah, di sini terdapat root itu sama dengan kita mengganti priority teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree kalian 1 root tanda tanya. Nah, di root ini primary akan menjadi root dan secondary menjadi non-root. Kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root primary, lalu do show spanning. Nah, artinya switch 2 sudah menjadi root bridge. Kemudian switch 1 dia akan menjadi alternative port yang diblokir teman-teman. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita masukkan perintah interface FA0/1, kemudian seperti ini. Nah, di sini FA01 itu masih diblokir atau PLK teman-teman. Lalu FA2 yang tadinya learning menjadi forward. Nah, di sini untuk mencari port yang diblokir itu harus melihat interface terkecil. Nah, tadi yang terkecil kan FA01 teman-teman, tetapi tadi yang diblokir FA02. Nah, agar yang diblokir FA01 kita bisa konfigurasi switch-nya yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan lagi. Nah, di sini untuk FA02-nya sudah berubah menjadi forward atau hijau. Lalu kita akan bahas tentang STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan suatu switch atau router itu pasti ada warna orange. Nah, agar menjadi warna hijau itu sebenarnya ada tahapnya teman-teman. Yang pertama ada listening yang menandakan atau menginformasikan apakah spanning tree itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap seperti ini memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, kita bisa menggunakan fast time forward untuk mencepatkan agar ini menjadi lebih cepat hijau. Setelah melewati tahap listening, itu akan melewati tahap yang namanya learning. Nah, untuk learning itu, teman-teman, memerlukan waktu 15 detik, dan setelah learning akan menjadi tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Misal untuk kabel yang berwarna hijau ini, kita klik atau kita putuskan teman-teman, kemudian kita sambungkan lagi, tetapi kita menggunakan FA0/3. Nah, kemudian teman-teman masuk ke switch 2, lalu teman-teman bisa ketikkan show span. Nah, di sini FA03 berubah menjadi learning. Nah, kita bisa tunggu selama 15 detik teman-teman untuk berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Maka di sini FA03 sudah berubah menjadi forwarding teman-teman. Nah, untuk materi web 1 desain part 2 sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.